Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 3, tujuannya untuk mengetahui reaksi-reaksi spesifik kation golongan 3. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk alatnya, yang pertama tabung reaksi, kemudian yang diletakkan di rak tabung reaksi. Selanjutnya ada pembakar atau bunsen, kemudian korek. Kemudian yang terakhir ada penjepit tabung reaksi yang digunakan untuk membawa tabung reaksi selama proses analisis, terutama untuk proses menggunakan bunsen atau saat membakar. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 3 ada 3 sampel. Sampel yang pertama ada Al3+. Kita menggunakan aluminium sulfat. Sampel yang kedua yaitu Fe3+. Di sini kita menggunakan ferriklorida. Sampel yang ketiga Mn2+, kita gunakan mangan sulfat. Reaksi untuk praktikum penentuan Al3+, yang pertama ada NH4OH, lalu KOH, kemudian H2SO4, Na2CO3, dan Na2HPO4. Untuk penentuan Fe3+, reaksi yang digunakan ada KOH, CH3COONA, dan K4FeCN6. Untuk sampel yang ketiga Mn2+, reaksi yang digunakan yang pertama ada KOH, kemudian NH4OH, Na2CO3, lalu Na2HPO4, dan HCl. Sampel yang keempat nikel Ni2+, kita gunakan nikel sulfat atau NiSO4. Sampel yang kelima kobalt CO2+, kita gunakan kobalt klorida atau CoCl2. Reaksi untuk analisis nikel kita gunakan yang pertama NaOH, kemudian H2SO4, lalu NH4OH, dan K2CrO4. Untuk reaksi praktikum kobalt kita gunakan yang pertama NaOH, kemudian Na2CO3, NH4OH, K2CrO4, dan H2SO4. Untuk sampel Al3+, kita gunakan sampelnya berupa aluminium sulfat Al2SO43. Kita ambil lagi sampelnya 10 tetes atau 1 pipet, kita masukkan ke tabung reaksi. Kita tambah reaksi yang pertama yaitu amonium hidroksida atau NH4OH. Kita tambah tetes per tetes. Lalu kita amati. Dapat dilihat dari hasil penambahan NH4OH tidak terbentuk endapan, namun terbentuk koloid putih yang melayang di dalam larutan. Selanjutnya kita ambil lagi sampel Al3+. Kita ambil 10 tetes atau 1 pipet, masukkan ke tabung reaksi. Kita tambah reaksi selanjutnya yaitu natrium karbonat Na2CO3. Tambah tetes per tetes. Kemudian diamati. Dapat dilihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna putih.
Selanjutnya, ambil lagi sampel 10 tetes atau 1 pipet, masukkan ke tabung reaksi. Kita tambah reaksi yang ketiga, yaitu natrium hidrogen fosfat Na2HPO4. Kita tambah tetes per tetes. Kemudian kita amati lagi. Dapat dilihat dari hasil penambahan reaksi yang ketiga, terbentuk endapan berwarna putih di dalam tabung reaksi dari sampel Al13. Yang terakhir, kita ambil lagi sampel Al13, 10 tetes atau 1 pipet, masukkan ke tabung reaksi. Kita tambah reaksi yang keempat, yaitu kalium hidroksida atau KOH. Kita tambahkan tetes per tetes. Penambahan KOH menyebabkan terbentuknya endapan berwarna putih yang ada di atas larutan. Kemudian kita tambah KOH secara berlebih. Penambahan KOH berlebih menyebabkan endapan yang terbentuk tadi menghilang. Selanjutnya, kita tambah dengan asam. Di sini kita gunakan asam sulfat atau H2SO4. Kita tambah tetes per tetes, kemudian kita amati. Dari penambahan H2SO4 ke dalam tabung reaksi, di sini terbentuk endapan berwarna putih kalau diamati. Tapi sedikit, jadi kalau diamati langsung dia lebih terlihat. Kemudian kita tambah H2SO4 berlebih. Bila kita amati, penambahan H2SO4 berlebih akan menghilangkan endapan yang sebelumnya sudah terbentuk di dalam tabung reaksi. Untuk praktikum penentuan Fe13, kita gunakan sampel FeCl3 atau fusi 3 klorida dari klorida. Kita ambil 10 tetes sampel atau 1 pipet, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah reaksi yang pertama, yaitu kalium hidroksida atau KOH. Tambahkan tetes per tetes, lalu kita amati. Dari hasil penambahan terbentuk endapan berwarna coklat. Bisa dilihat. Selanjutnya kita tambah dengan asam. Di sini kita gunakan asam sulfat. Kita tambahkan tetes per tetes. Dan diamati. Dapat dilihat dari hasil pengamatan, endapan coklat yang terdapat di tabung reaksi menghilang setelah ditambahkan asam. Selanjutnya, kita
ambil lagi sampel Fe3+, banyak 10 tetes atau 1 pipet. Kita tambah reaksi berikutnya, yaitu natrium asetat CH3COONA. Kita tambah tetes per tetes. Kemudian kita amati, yang terjadi adalah terbentuk larutan berwarna coklat ya, belum ada perubahan selain perubahan warna menjadi coklat. Selanjutnya kita panaskan menggunakan bunsen. Kemudian kita panaskan di atas bunsen, lalu kita amati perubahan yang terjadi. Di sini terlihat mulai terbentuk larutan yang semakin coklat. Dapat dilihat larutannya menjadi coklat pekat. Selanjutnya kita ambil lagi sampel Fe3+, sebanyak 10 tetes atau 1 pipet. Kita tambah reaksi selanjutnya, yaitu K4FeCl6 atau kalium ferrosianida. Kita tambahkan beberapa tetes, 1 tetes, kemudian kita homogenkan. Sangat jelas perubahannya di sini berubah menjadi warna biru. Kemudian yang terakhir, reaksi yang keempat untuk analisis Fe12, kita ambil lagi sampelnya, 10 tetes atau 1 pipet. Kemudian kita tambah reaksi natrium hidrogen fosfat Na2HCO4. Kita tambah tetes per tetes. Kemudian kita amati. Terlihat muncul endapan di tabung reaksi yang berwarna kekuningan. Untuk praktikum sampel Mn12, pertama ambil dulu alatnya, yaitu tabung reaksi, kemudian sampelnya Mn12 dari MnSO4. Kita ambil 10 tetes atau 1 pipet. Masukkan ke tabung reaksi 10 tetes Mn12. Kemudian ditambah reaksi yang pertama, yaitu KOH. Ditambahkan tetes per tetes. Lalu diamati perubahan yang terjadi. Di sini dapat dilihat bahwa perubahan yang terjadi adalah muncul endapan berwarna putih.
Kemudian yang kedua, ambil lagi tabung reaksi. Kemudian kita masukkan lagi sampel Mn2+ ke MnSO4 sama 10 tetes atau 1 pipet. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah dengan reaksi yang kedua, yaitu NH4OH atau amonium hidroksida. Kita ambil amonium hidroksida, kemudian kita tambahkan tetes per tetes. Ke dalam tabung reaksi. Lalu kita amati perubahannya. Dilihat perubahan yang terjadi di sini, terjadi endapan berwarna putih, tapi ini agak kekuningan. Kemudian reaksi yang ketiga, kita ambil dulu sampelnya lagi, 10 tetes atau 1 pipet, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita tambah dengan reaksi selanjutnya, yaitu Na2CO3 atau natrium karbonat. Kita tambah tetes per tetes, kemudian kita amati. Dari hasil penambahan natrium karbonat dapat dilihat terjadi perubahan pada Mn2+, muncul endapan putih. Langkah selanjutnya, kita nyalakan mesinnya. Kemudian gunakan penjepit tabung reaksi untuk menjepit hasil penambahan dengan natrium karbonat. Pastikan penjepitnya kencang, kemudian kita panaskan di atas bunsen, lalu kita amati. Dapat dilihat bahwa di sini masih terdapat endapan berwarna putih. Kemudian yang keempat, reaksi yang keempat, kita ambil dulu sampelnya. Mn2+ sebanyak 10 tetes atau 1 pipet, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Reaksi selanjutnya adalah Na2HPO4 atau natrium hidrogen fosfat. Kita tambah tetes per tetes. Kemudian kita amati. Di sini dapat diamati bahwa terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya kita tambah dengan HCl atau asam klorida tetes per tetes. Kemudian kita amati. Yang terjadi adalah endapan putihnya menghilang, kemudian menjadi larutan yang tidak berwarna. Kita lihat kembali ke praktikum yang pertama.
untuk penambahan KOH ke dalam Mn12. Di sini bisa dilihat bahwa warna endapannya semakin kecoklatan dibanding ketika awal terbentuk tadi, yaitu putih. Untuk penentuan Ni12, kita gunakan sampel nikel sulfat atau Na sulfat. Kita ambil sampelnya 10 tetes atau 1 pipet, masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambah dengan reaksi yang pertama, yaitu NaOH. Kita tambah tetes per tetes. Kemudian kita amati. Dari hasil penambahan NaOH, di sini terbentuk endapan berwarna hijau. Ya. Selanjutnya kita tambah dengan asam. Kita gunakan asam sulfat, H2 sulfat. Kita tambah tetes per tetes. Lalu kita amati. Dari penambahan H2SO4 menyebabkan endapan hijau yang tadinya terbentuk menjadi hilang, kemudian kita dapatkan larutan yang tidak berwarna. Selanjutnya kita ambil lagi sampel Ni12 sama 10 tetes atau 1 pipet, dimasukkan ke tabung reaksi. Kita tambah ke reaksi yang kedua, yaitu NH4OH, natrium hidroksida. Kita tambahkan sedikit saja, 2 tetes, maka akan terbentuk endapan tipis yang berwarna biru kehijauan. Kemudian kita tambahkan NH4OH berlebih. Lalu kita amati. Yang terjadi di sini adalah terbentuk larutan berwarna biru muda ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita ambil lagi sampelnya 10 tetes atau 1 pipet. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah ke reaksi yang ketiga, K2Cr4 atau kalium kromat. Kita tambah tetes per tetes. Akan terbentuk larutan berwarna kuning, harusnya kuning kehijauan. Ini kuning ya. Kemudian kita panaskan menggunakan bunsen. Gunakan penjepit pipet dengan benar. Kemudian kita panaskan, lalu kita amati perubahan yang terjadi. Di sini mulai terlihat perubahannya. Terbentuk endapan berwarna coklat. Selanjutnya untuk sampel kobalt, kita gunakan kobalt klorida CaClCO Cl2. Kita ambil sampelnya 10 tetes atau 1 pipet, dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian kita tambah ke reaksi yang pertama, NaOH, natrium hidroksida, tetes per tetes, kemudian kita amati. Dari hasil penambahan NaOH, di sini terbentuk endapan berwarna biru.
bisa diamati. Selanjutnya kita ambil lagi sampel kobaltnya. Kita ambil 10 tetes atau 1 pipet. Kita tambah reaksi selanjutnya, natrium karbonat Na2CO3. Kita tambah tetes per tetes, kemudian kita amati apa yang terjadi. Dapat dilihat dari hasil penambahan natrium karbonat terbentuk endapan berwarna ungu. Selanjutnya kita ambil lagi sampel kobaltnya, 10 tetes atau 1 pipet, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah ke reaksi selanjutnya, yaitu amonium hidroksida NH4OH. Kita tambah tetes per tetes. Kemudian kita amati. Di sini terbentuk endapan berwarna biru. Kemudian kita tambah dengan NH4OH berlebih. Semakin terlihat kalau dia endapannya berwarna biru. Endapan birunya lama-kelamaan hilang, tapi mungkin ini kobaltnya terlalu tinggi konsentrasinya, jadi butuh lebih banyak NH4OH bisa menghilangkan endapannya. Ini dilakukan yang tidak berwarna karena endapan birunya menghilang. Kemudian untuk reaksi yang terakhir, kita ambil lagi sampel kobaltnya. Kemudian kita tambah dengan kalium kromat atau K2CrO4. Tetes per tetes, kemudian diamati. Di sini terbentuk larutan berwarna kecoklatan, merah coklat. Selanjutnya kita tambah dengan H2SO4. Larutannya berubah menjadi lebih pudar atau kekuningan. Lebih pudar daripada tadi. Kemudian selanjutnya kita tambah dengan NH4OH. Tambah NH4OH, dia masih tetap berwarna kuning ya. Jadi yang awalnya berwarna coklat tua, dia sekarang memudar menjadi warna kuning.
Amin.